warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lydia Fitriani dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Komunikasi. Saya di sini untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu tugas psikolog komunikasi untuk mewawancarai 3 tokoh narasumber dalam masa pandemi COVID ini. Dari salah satu tokoh narasumber saya dari tokoh pendidikan, yaitu Ibu Liani. Saya ingin memperkenalkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Ibu Liani sebagai tokoh pendidikan. Ya, saya guru SD. Bagaimana suatu proses pembelajaran selama COVID ini? Saat pembelajaran selama COVID ini sih, kalau misalnya saya sebagai guru itu dari pembelajaran jarak jauh, yaitu melaksanakan home learning. Nah, dari home learning ini kita bisa gunakan media-media sosial seperti misalnya dari YouTube gitu, atau kalau misalnya saya pribadi sih menggunakan WhatsApp grup dari diskusi kelas itu kan. Jadi saya memberikan tugas tersebut kepada orang tua murid atau siswa itu dari WA grup yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dari situ, apakah ada perbedaan dari pembelajaran siswa sebelum dan sesudah COVID? Nah, kalau perbedaannya mah pasti beda banget ya gitu. Dari sebelum sampai sesudah ada COVID ini. Yang tadinya kan sebelum itu kan kita bisa tetap muka dengan murid gitu. Kalau misalnya selama COVID ini ya kita melalui WA group itu gitu kan. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi streaming. Ya saya pembelajarannya itu kalau menurut saya pribadi kurang optimal gitu terhadap pembelajaran untuk anak murid saya pribadi gitu. Apakah ada dampak dan positifnya dari pembelajaran jarak jauh? Kalau dampak positifnya sih pasti ada ya, kalau misalnya dampak positif atau negatifnya gitu kan. Kalau misalnya dampak positifnya, kalau selama PJJ di rumah ini gitu, jadi orang tua tuh bisa tahu gitu apa kelebihan anak tersebut, anaknya, atau kekurangannya gitu. Jadi orang tua itu lebih intern sama terhadap kemampuan anaknya. Kalau misalnya dari itu kan dari dampak positifnya gitu kan. Jadi orang tua lebih intern, lebih tahu apa kekurangan dari anaknya itu. Kalau misalnya dampak negatifnya ya mungkin kalau misalnya ada orang tua terkadang yang gak punya handphone, alat komunikasi gitu kan. Jadi saya pun pribadi juga bingung gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang gak punya handphone misalnya, apalagi kan handphone Android gitu kan. Terkadang ada juga yang punya handphone saja tetapi tidak berbasis Android gitu. Nah, ya itu kalau dampak negatifnya dari segi alat komunikasi, orang tua tidak memiliki handphone. Ada juga yang terkadang kuota orang tuanya itu habis gitu. Nah, bagaimana saya ya udah tuh. Dan bagaimana solusinya jika orang tua tidak memiliki alat komunikasi? Solusinya kalau misalnya saya pribadi sih, orang tua tersebut saya telepon, saya panggil untuk bertemu dengan saya, atau saya ke rumah siswa tersebut gitu kan. Saya memberikan pembelajaran misalnya selama 1 minggu itu apa yang saya memberikan materi tersebut itu selama seminggu. Nah, udah selama seminggu itu misalnya saya membuat misalnya hari apa gitu ketemu. Nah, saya mengevaluasi dari pembelajaran dari anak tersebut. Nah, sekarang kan sudah masuk new normal nih ya Bu. Apa yang perlu dipersiapkan dalam tahun ajaran baru ini? Iya, kalau misalnya pembelajaran kan anak-anak tuh sangat rentan gitu kan ya. Kalau misalnya dalam ajaran baru ini ya mungkin
saya mempersiapkan pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa gitu kan. Nah, kalau misalnya di new normal ini kan saya sendiri tahu kalau misalnya anak sekolah itu belum bisa untuk sekolah yang benar-benar tatap muka dengan gurunya gitu kan. Lalu kalau misalnya saya ngajar di Jakarta gitu yang masih benar-benar zona merah gitu kan, ya mungkin saya harus mempersiapkan pembelajaran secara daring gitu kan, melalui WA group, kuis, atau dari streaming YouTube gitu kan. Lalu kalau misalnya sekolah saya gitu sudah buka, bener-bener dibuka gitu dari izin pemerintahnya, ya mau sekolah tersebut harus memenuhi protokol kesehatan gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya sudah mengganggu. Saya di sini untuk berdialog dengan Bapak untuk memenuhi tugas kuliah. Ya, Bagaimana jika dimulai sekarang? silakan. Baik. Bagaimana sikap Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID ini? Kalau di wilayah Bapak, khususnya di RT 03, saya sudah sarankan ke warga, alhamdulillah dalam COVID-19 ini sudah melaksanakan desinfektan penyemprotan. Nah, terus untuk warga bagi yang dampak kena COVID, alhamdulillah dapat bansos dari Banpres maupun dari wali kota. Nah, untuk selanjutnya dalam COVID ini juga kita sudah sarankan untuk warga untuk menjaga jarak dan untuk keluar rumah untuk pakai masker dan selalu mencuci tangan setiap 4 menit sekali gitu. Itu aja. Terus Langkah-langkah apa saja yang mau atau sesudah pandemi ini yang Bapak lakukan? langkah saya yang pertama yaitu nanti untuk new normal tetap kita adakan juga seperti pertemuan besok nanti kita juga pakai protokol kesehatan seperti pakai masker. Nah, terus kita himbau juga untuk warga untuk new normal ini selalu juga memakai masker walaupun pandemi ini masih belum begitu apa sih itu menghilang ya. Mudah-mudahan sih pandemi ini cepat menghilang. Bagaimana keadaan masyarakat? Apakah kondisi lingkungan sini sudah terkena COVID atau belum? Alhamdulillah dengan saya sebagai ketua RT untuk pencegahan COVID kita sering informasi harus jaga jarak, jaga ini. Alhamdulillah di warga lingkungan khususnya RT 3 ini tidak ada yang kena. Alhamdulillah. Baik. Rencana apa untuk kedepannya supaya masyarakat tidak terkena dampak pandemi ini? Ya itu pertama saya bilang jaga jarak, walaupun ini dalam keadaan new normal tetap jaga jarak, selalu pakai masker. Gitu. Saya sarankan ke warga selalu pakai masker karena ada undang-undang dari Perwal Wali Kota. Bagi yang tidak pakai masker di pasar pun dikenakan denda 100.000. Ada undang-undangnya gitu. Bagaimana dukungan atau reaksi warga Bapak dalam pandemi COVID ini? Alhamdulillah, jadi warga telah mendukung saya sebagai ketua RT karena saya sebagai ketua RT tetap siaga dalam menjalankan COVID karena saya juga ditugaskan sebagai gugus COVID Satgas tingkat RW. Saya kan diaktifkan gitu. Baik, sekian dari berdialog kami. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya saya mengganggu. Saya di sini mau
berdialog dengan Pak Bapak untuk memenuhi tugas kuliah saya. Ya, silakan kami atas nama DKM Madinah Sarjana sebagai tokoh agama dan siap membantu dalam rangka tugas. Silakan. Nah, Bapak kan sebagai tokoh agama, bagaimana sikap Bapak sebagai tokoh agama menyikapi pandemi COVID sekarang ini? Ya, terima kasih. Kami sebagai tokoh agama dalam menyikapi adanya COVID-19, tentunya kita mengikuti tatanan dan aturan pemerintah, dalam hal ini MUI dan pemerintah. Itu dalam pelaksanaan baik ubudiyah maupun kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan agama, tentunya kita harus mengikuti petunjuk dari MUI maupun pemerintah, yaitu menggunakan protokoler, sehingga dalam rangka melaksanakan ibadah baik di masjid maupun di rumah, maka sesuai dengan himbauan MUI agar selama COVID-19 agar dilaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Nah, namun saat ini sudah memasuki new normal, maka kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya di kami tentunya dilaksanakan mulai kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan pagi maupun kegiatan Jumat yang dilaksanakan di masjid tetap masih selanjutnya. Apakah menurut Bapak pandemi COVID ini teguran dari Allah atau peringatan dari Allah? Ya, nanti. Jadi kalau menurut kita bahwa COVID-19 ini merupakan musibah, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kami sebagai tokoh agama juga mengingatkan kepada genap jamaah maupun lingkungan masyarakat agar dapat menyikapi dengan sabar, karena ini merupakan ujian yang datang dari Allah tentunya, agar mudah-mudahan musibah yang melanda di negara kita, terutama di Indonesia, bisa cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam posisi normal kembali. Terus bagaimana menurut Bapak larangan sholat di masjid berjamaah di kondisi pandemi ini tepat atau tidak? Ya, masih. Jadi dalam rangka menyikapi masyarakat maupun jamaah di Madinah Sarjana sesuai dengan yang tadi saya utarakan, bahwa kita tetap mengikuti anjuran dari MUI Majelis Ulama Indonesia maupun pemerintah yang telah mengeluarkan beberapa peraturan dan peraturan tentang kegiatan ubudiyah yang himbauannya dilaksanakan di rumah masing-masing agar kita bisa menghindari untuk berkumpulnya jamaah, sehingga dihimbau untuk selama COVID-19 dilaksanakan di rumah masing-masing. Begitu juga dalam rangka kegiatan budaya yang lain. Dan bagaimana hukum sholat berjamaah ini di masa pandemi COVID ini? Untuk hukum yang berhubungan dengan sholat jamaah, memang kita kan diimbau, ada hadis yang menyatakan bahwa sholatul jamaati, bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih meningkat 27 kali. Nah, untuk itu tentunya dalam hal ini himbauan itu karena kita sedang di kondisi musibah, maka insya Allah walaupun kita sholat sendiri-sendiri masing-masing di rumah untuk menghindari menularnya COVID-19, maka insya Allah pahalanya hampir sama dengan sholat berjamaah.
lebih himbau mudah-mudahan sholat jamaah di rumah juga bisa berjamaah dengan keluarga. Ya. Baik, sekian berdialog saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya Pak sudah mengganggu waktunya. Ya. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya bisa untuk menjadi paparan dalam rangka tugas yang diberikan kepada Anak Devi. Demikianlah kegiatan-kegiatan dan dialog kami, jawaban kami yang telah ditanyakan oleh Anak Devi. Mudah-mudahan bisa menjadi aspirasi dan menjadi inovasi dalam rangka kegiatan belajar tidak di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.